Itu dalam buku Forgotten Kingdom, ya, karya Sneijder, itu jelas sekali Raja Pamuncak itu adalah Maharaja Dubalai. Cak itu Datuk Raja Pamuncak itu Maharaja di Balai. Maharaja di Balai. Iya. Maharaja di Balai yang mana? Ini yang ada di Moratakus. Karena memang kita belum pernah mendengar gelar Maharaja di Balai selain Moratakus. Ya. Di angka 50.000 tahun memang sudah mendekati sesuk to Adam ini, Dinda. Ini Mahasoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Dunsana, sahabat sesuk dimanapun Anda berada. Kembali sore ini saya dan narasumber Adinda Nur Hidayat datang menjenguk pemirsa, masih kaitan dengan materi-materi tentang adat Soko Pisoko dan Limbago. Adinda Nur Hidayat, Ya. pada episode-episode sebelum ini Adinda sudah menyampaikan kepada saya dan kepada pemirsa bahwa Kampar adalah negeri Soko, bahwa adat Soko Pisoko adalah adat asal. Pada waktu itu juga saya mempertanyakan kepada Adinda Nur Hidayat bahwa kalau ini asal, kapan periodisasinya? Ya. Waktunya? Ya. Karena mohon maaf pemirsa, bahwa manakala kita memang menyatakan bahwa ini asal, bahwa ini Soko, tentu disertai dengan data-data waktu dan periodisasinya. Ya. Ini barangkali yang diminta oleh netizen, dan saya juga selaku owner Sesuk TV menyampaikan kepada kita bersama bahwa data-data tentang periodisasi dari Soko itu. Itu yang barangkali yang Dinda detilkan, jelaskan hari ini agar pemirsa paham dan dalil bahwa adat Soko itu adat asal lebih kuat dengan data-data ini. Oke. Barangkali Dinda disampaikan, dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa, kalau suka dengan channel ini, suka dengan materi ini, mohon di subscribe, ya. Iya. Nanti materi-materi yang mengejutkan akan dikirim kepada Anda oleh apa namanya itu? Owner, ya. Iya. Oke. Ya. Sesuai dengan pertanyaan Abang Da tadi, saya berusaha ya untuk menjelaskan, untuk menjelaskan. Ini berdasarkan penelitian saya ini, Bang Da. Oke. Jadi saya melihat rupanya Soko itu memiliki klasifikasi. Ya, sebagaimana kita lihat di klasifikasi Ninik Mama itu, ada pucuk, ya kan? Ada di situ apa namanya itu pucuk suku, ada juga pucuk Andiko, ada pucuk negeri, ada pucuk suku, dan banyak lagi klasifikasi Soko berdasarkan apa namanya itu jabatan, jabatan Ninik Mama itu, atau jabatan datuk itu. Tapi kalau Soko dalam istilahnya ini, ya, kalau saya kaji itu, Soko ini dibagi ke dalam 3 turunan, ya, 3 turunan. Yang pertama disebut dengan Mahasoko. Mahasoko. Kalau di dalam buku literatur India, ya, seperti Veda, ya, Rig Veda atau Purana, ya, ini
Kalau Mahasoko ini disebut juga dengan istilah Mahasakya. Nah, Mahasakya. Kalau artinya ini soko utama artinya. Soko asal. Ya. Soko utama. Ya, soko utama. Kalau dalam bahasa apanya, kalau saya lihat klasifikasi bentuk ini ada juga saya lihat di di Bali, klasifikasi yang sama, tapi bukan untuk menyebut soko ya, menyebut apa namanya itu klasifikasi yang ada di dalam simbol mandala. Jadi klasifikasi pertama itu yang paling tertinggi tertua itu Mahasakya, Mahasoko. Mahasoko. Artinya betul Mahasoko ini? Soko utama, soko asal. Soko asal. Soko yang tertua. Ini dia. Yang kedua Soko Palo, ya kan? Atau apa namanya itu Soko Tengah, ya? Medium ya, istilahnya lainnya. Ya, ini dia. Soko Palo. Ya, Soko Palo atau Dharma Pala, istilahnya nih. Ini Dharma Pala. Ya, ini yang Soko Palo ini Dharma Pala. Ini satu apa ini? Dengan istilah Dharma Pala. Sedangkan Mahasoko tadi, ya, ini apa namanya itu Mahadama atau Mahadharma. Mahadharma. Iya, kalau Mahasoko itu Mahadharma. Ini merujuk ke literatur India ya? Ya, merujuk ke sana ya. Yang lainnya, yang ketiga itu Sang Soko. Ya, Sang Soko. Jadi Mahasoko melahirkan Soko Palo atau Dharma Pala. Dharma Pala, Sang Soko Palo melahirkan Sang Soko. Begitu. Ini tingkatannya, tingkatan ke bawah. Jadi Soko ada 3 tingkatan. 3 tingkatan ini, 3 turunan. Ya. Setelah itu dari Sang Soko, ya, turun ke pusaka tinggi. Pisoko atau pusaka tinggi atau pisoko tinggi. Pisoko tinggi. Dan pisoko tinggi ini sudah masuk kepada ranah Soko sebetulnya. Ya. Jadi kalau Pisoko tinggi ini sudah bisa masuk ke ranah Soko, tapi Soko yang Sang Soko belum lagi masuk ke Sang Soko, tapi sudah masuk masuk menuju Sang Soko waktunya. Sudah masuk ke sana, mulai masuk ke sana, tapi belum masuk. Yang di bawah Sang Soko, Pisoko tinggi itu Pisoko menengah atau media, ya. Tengah. Yang lainnya Pisoko bawah, Pisoko rendah. Pisoko rendah. Pisoko rendah. Yang klasifikasinya ada pula 3 di Pisoko. Dan 3 di Pisoko ini menggambarkan waktu-waktunya, Bang Da. Di seluruh tingkatan tadi ini menggambar waktu-waktunya. Jadi kalau di Pisoko rendah, Pisoko bawah atau Pisoko rendah itu tingkat pertama, ya, tingkat paling bawah sekali. Ya, ini berhubungan dengan masyarakat luas ini. Langsung di masyarakat luas, mati bapak bekalang anak, langsung seperti itu. 1 generasi baru. Kalau Pisoko rendah. Pisoko rendah. Kalau Pisoko menengah ini sudah 4 generasi nih ke atas. Ya. 4 generasi ke atas. Kalau seandainya 1 generasi itu berapa biasanya? 1 generasi. Ada 50 tahun. Sebenarnya lebih 50 tahun, tapi kalau diambil digenap-genapkan 50 aja kita ambil angkanya misalnya. Kita angkanya 50 ya. 1 generasi 50. 5 kali 4 berarti 200 tahun. Itu Pisoko menengah. Ya. Oke. 200 tahun. Kalau untuk Pisoko tinggi, ya, ini 4 kali 4 karena kode 1 perkembangan kode gelombangnya 4. Kode gelombangnya. Berarti 4 kali 4 berarti 16. Sebentar Dinda. Kode gelombang 4 ini maksudnya apa nih? Jadi setiap turunan itu memiliki kode 4 sisi. Berarti 4 urutan. 4 masa maksudnya. 4 masa di situ. Jadi 4 masa di situ, kode 4 itu berdasarkan adat Soko Pisoko Limbago, situ ada kode 4, ya kan, 44 turunannya.
berarti 4 dikali 4. 16. 16. Iya. 16 dikali 50. 16 kali 50. Iya. Seperti itu. Apanya jadi coba kita apakan kalkulatornya. Oke. Jadi tengok. Begini pemirsa, Adinda Nur Hidayat kita mencoba menghitung periodisasi ini berdasarkan angka-angka langsung agar jelas nanti, agar terang nanti zaman atau waktu atau periode dari Soko Pisoko ini ya. Iya. Oke. Berapa tadi? Ya. 4 dikali 4 16. Terus dikali 50. Dikali 50 sama dengan 800. 800 berarti 800 tahun. 800 tahun. Berarti ini 8 abad. Iya. 800 tahun itu Pisoko tinggi. Pisoko tinggi. Berarti kalau ini posisi 800 tahun, berarti ini abad kalau hitung abad, bisa dihitung abad? Iya, bisa kalau dari sekarang berapa itu ya? Abad ke berapa? 12, 13. Kalau abad ke 800 tahun yang lalu, abad ke-12. Yang 12 ya? Ya. Bisa setidak-tidaknya diestimasikan begitu bisa ya? Bisa. Jadi ini Pisoko tinggi. Iya, Pisoko tinggi. Terus? Masuk kita kepada Sang Soko. Sang Soko ini 16 kali 4. Sang Soko ya? Iya. Sebentar. 16 kali 4. Kali 4 64. Kali 50. Kali 50. Kali 50 3.200. Iya, 3.200. 3.200 tahun. Iya. Kalau posisinya Soko apa tuh? Sang Soko. Sang Soko. 3.200 tahun. Iya. 3.200. 3.200 enggak. Sekarang kan Masehi kan 2000. Oh iya. Iya. 2020 sekarang ya. Iya. Berarti ini sekitar 1200 sebelum Masehi. Iya. 1000 sebelum Masehi lah. Iya. Ini posisinya Sang Soko. Sang Soko. Oke, iya. Lanjut. Iya. Posisi Soko Palo ya. Oke. 64 dikali 4. 64 dikali 4 sama dengan 256. Iya, dikali 50. Dikali 50 berarti 12.800. Iya, 12.800. Ini Soko Palo. Berarti kalau posisi diskusi saya dengan Edi Muharman waktu itu kita menghitung-hitung zaman. Itu hitungannya 15.000 tahun sebelum Masehi itu sudah masuk peradaban Idris, Nabi Idris alaihissalam. Iya. Jadi kalau hitung-hitung 12.800 ini sebelum Nabi Idris, bisa-bisa peradaban Nabi Nuh. Bisa saja. Bisa saja ya kan? Iya, tapi saya tidak sampai ke situ ya. Tapi ini kan kita berbicara periode Soko ya. Iya. Periode Sokonya. Kapan periodenya? Tapi kalau kita soalnya angka-angka ini dari Mbak Amanda, kita tidak juga bisa klaim habis begitu ya. Iya. Kalau ini kan berdasarkan penelitian Adinda, bahwa penelitian Adinda begini, bahwa nanti ada yang tidak setuju dengan rumusan kita, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi inilah yang saya dapat untuk sementara ya, angka-angka berdasarkan turunan yang ada di simbol adat Soko Pisoko Limbago. Begitu cara menghitungnya. Ya. Terus yang selanjutnya ya apa? Itu Mahasoko belum? Belum. Sekarang terakhir Mahasoko. Bisa? Coba di apa dulu? Iya. Mahasoko. Iya. Ya. Mahasoko. Iya, Mahasoko. Ya. 256 tadi. Apanya? Angkanya. Iya, 256. Ya, 256. 256. Ya, dikali 4. Dikali 4. Ya, dikali dengan 1024. Ya, kali 50. Kali 50. Kali 50. Iya. 51.200. Iya, begitu. 51.200, 51.200 tahun. Iya. Kalau 51.200 tahun memang dalam diskusi-diskusi banyak pakar, banyak sejarawan, memang masih ikhtilaf ya. Masih berbeda pendapat soal angka-angka. Soal angka-angka, apalagi sejak Nabi Adam
dari apa namanya di dunia itu memang hitung-hitungan angka-angkanya sampai hari ini masih diperdebatkan. Ya, masih diperdebatkan. Masih diperdebatkan, tapi paling tidak kalau di angka 50.000 tahun memang sudah mendekati sesuk to Adam ini, Dinda. Ini Mahasoko. Mahasoko. Ya. Jadi Mahasoko ini tahunnya kalau berdasarkan hitungan adat Soko Limbago ini, memang angkanya segituan, Banda. Oh gitu ya? Iya, segitu angkanya. Jadi memang sangat tua sekali Mahasoko ini, ya. Jadi sangat jauh bedanya dengan Pusaka Tinggi ini, sangat jauh berbeda. Jadi kalau jabatan datuk di Mahasoko ini itu sebetulnya merujuk kepada gelar Datu Raja Mahadiraja ini, Bang Da. Gelar Datu Raja Mahadiraja atau Maharaja Dirga. Datu Maharaja Dirga, ya, atau dikenal juga dengan Datu Raja Pamuncak. Ini Ya, di posisi Mahasoko. Mahasoko ini. Gelar datuknya itu. Itu dia. Apa tadi itu? Pertama Raja Mahadiraja, Datu Raja Mahadiraja. Datu Raja Mahadiraja. Ya, Datu Maharaja Dirga. Datu Raja Mahadiraja. Ya. Yang ketiga Datu Pamuncak. Raja Pamuncak. Raja Pamuncak. Ya. Itu gelarnya. Itu gelarnya ini. Walaupun sekarang misalnya kita memang tidak dapat menyatakan siapa yang memegang. Bisa. Masih bisa ya. Datu Raja Pamuncak itu kalau di dalam buku ya, kalau dalam referensi Eropa ya, kita lihat itu ya. Kita sekarang ini ambil dulu referensi dari luar ya. Itu dalam buku Forgotten Kingdom ya, karya Sneijder, itu jelas sekali Raja Pamuncak itu adalah Maharaja Dubalai. Itu dia. Ya. Kalau buku siapa tadi? Buku Sneijder. Menulis tentang Forgotten Kingdom. Itu Raja Pamuncak itu, Datuk Raja Pamuncak itu Maharaja Dibalai. Maharaja Dibalai. Iya. Maharaja Dibalai yang mana? Ini yang ada di Muaratakus. Karena memang kita belum pernah mendengar gelar Maharaja Dibalai selain Muaratakus. Ya. Itu untuk Raja Pamuncak. Raja Pamuncak. Maharaja Diraja tadi atau? Iya, itu juga. Dirga juga? Itu juga orangnya. Oh, itu juga. Nah, gelarnya itu ada berdasarkan priorisasi ini, ya. Gelar-gelar itu tidak dipakai lagi. Dia berpindah gelar, mencocokkan dengan turunan-turunan sesuai dengan turunan yang ada di Soko ini, ya. Jadi Dinda, berdasarkan apa yang Dinda sampaikan ini, saya semakin kuat bahwa memang sudah sangat tua adat Soko ini. Memang sangat tua, Bang Da. Memang sangat tua. Dan ketika awal konten kita pertama dulu, waktu Sesuk TV tayang perdana, itu kita kan membahas tentang kapan adat itu mulai. Ada. Iya. Jadi Dinda sempat sampaikan bahwa adat itu ada bahkan sebelum Nabi Adam ada. Iya. Ya kan? Iya. Jadi inilah yang mungkin dimaksud dengan. Iya, ini yang dimaksud ini. Jadi posisi Mahasoko itu mungkin pada posisi itu. Ya, posisi itu. Awal sekali. Awal Soko itu ya. Iya, awal itu. Bahkan Mahasoko ini, Banda, kalau adatnya itu melebihi dari Mahasoko ini posisinya. Kalau adatnya, ya kapan adatnya itu? Sokonya itu karena adat itu yang menciptakan Soko ini. Keberadaan Soko ini adat itu. Iya. Jadi Tuhan itu menciptakan hukumnya dulu, ya. Setelah hukumnya diciptakan, hukum alam semesta ini diciptakan, baru diisi orangnya. Karena sesungguhnya sumbernya ya dari Tuhan yang satu ya. Yang satu saja. Tuhan yang satu gitu loh. Bahwa sumber adat hukum adat itu sesungguhnya ya. Artinya kalau bukan dari Tuhan yang satu berarti itu bukan adat Soko. Adat Soko. Baik, para densana sahabat Sesuk, demikian Adinda Nur Hidayat sudah memaparkan apa yang memang saya harapkan dari awal, karena memang ini selalu saya desak, saya meminta kalau memang tua
adat Soko Pisoko ini buktikan zamannya, buktikan waktunya, buktikan periodenya. Ya, berdasarkan angka-angka. Berdasarkan angka-angka. Nah, kemarin ternyata dia masih menyimpan gitu loh. Nah, kali ini beliau sampaikan begitu kira-kira hasil penelitian Nur Hidayat terhadap begitu tuanya adat Soko Pisoko dan Limbago ini. Jadi barangkali pemirsa ada tambahan lagi Adinda? Saya rasa itu saja. Itu saja dulu. Ya. Demikian pemirsa Dunsana, Sobat Sesuo, bahwa konten-konten yang dihadirkan oleh Sesuo TV perlu saya pertegas lagi bahwa memang kita tetap konsisten untuk menyampaikan bahwa Kampar yang hari ini sudah amat sangat tua, baik dari sisi negeri Sokonya ataupun dari sisi adatnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.